warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Nah, tetap semangat untuk belajar. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Silmi Nuralifah. Kalian bisa panggil Ibu Silmi. Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini Ibu akan bertanya nih. Apakah kalian di rumah memelihara kucing? Terus, apakah kucing tersebut melahirkan atau bertelur? Terus, apakah kalian memelihara ayam? Apakah ayam tersebut melahirkan atau bertelur? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta cara perkembangbiakannya. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hewan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran, berat, tinggi, panjang, serta tubuhnya yang bersifat tetap. Bersifat tetap di sini tidak bisa berubah seperti semula lagi. Misalnya ada kupu-kupu dewasa, tidak bisa kembali lagi menjadi kepompong. Nah, terus sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan ya. Ada hewan liar, hewan langka, hewan peliharaan. Nah, hewan tersebut pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya nih, kalian punya 2 ekor kucing di rumah. Kucing yang pertama ukurannya kecil daripada kucing yang kedua. Kenapa sih bisa begitu? Nah, di situ karena ada faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu misalnya yang ada pada tubuh hewan tersebut. Contohnya ada faktor genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan, dan yang kedua ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal? Kebalikannya ya. Jadi yaitu faktor yang terdapat dari luar tubuh hewan. Apa aja nih? Ada suhu udara, makanan dan minumannya, terus cahaya matahari, terus aktivitas tubuh, suhu udara, dan lain-lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada perkembangan hewan. Ada yang tahu perbedaan perkembangan dan perkembangbiakan? Ada yang tahu? Nah, perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, kematangan organ fisik pada hewan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Berikut adalah cara bagaimana hewan berkembang biak. Yang pertama ada apa? Ada bertelur dulu ya, yang disebut dengan ovivar. Apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada ikan, ada kupu-kupu, ada ayam, ada nyamuk, dan lain-lainnya. Itu berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovivar. Nah, yang kedua ada melahirkan yang disebut juga vivivar. Apa sih hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan? Apa aja? Ada sapi,
kerbau, kucing, lumba-lumba, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga ada melahirkan dan bertelur atau disebut juga ovivivipar. Pada hewan ovivivipar, embrio bakal anak akan bertumbuh di dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan. Contohnya apa nih yang melahirkan dan bertelur? Ada buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lainnya. Itulah berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur atau ovivivipar. Nah, adik-adik mari kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kita ambil contohnya ayam ya. Ayam memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, berkaki dua, bernafas dengan paru-paru, memiliki paru, dan membutuhkan makanan. Fase pertumbuhan hidup ayam. Nah, fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur. Sesudah telur, yaitu akan menetes menjadi anak ayam. Setelah anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda, lalu bertumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Nah, yang kedua ada cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, kita ambil contoh kucing ya. Kita ambil contoh kucing. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari apa dulu? Anak kucing. Sesudah anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa ya itu. Nah, anak-anak, sekian ya pembahasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.